Respon Kak Seto, diduga abaikan aduan Aurelie Moeremans tentang child grooming. Seorang psikolog anak terkenal sekaligus pemerhati anak, Seto Mulyadi, turut menjadi sorotan masyarakat seiring viralnya buku Aurelie Moeremans, Broken Strings. Kak Seto, sapaan akrab Seto Mulyadi, dituding mengabaikan pengaduan Aurelie Moeremans terkait persoalan perlindungan anak. Sorotan tersebut muncul setelah ayah Aurelie, Jean-Marc Moeremans pernah mengajukan laporan tentang permasalahan kekerasan psikologis ke Komisi Nasional Perlindungan Anak pada 2010 silam. Dalam laporannya, ayah Aurelie berharap Komnas PA mampu mengintervensi pihak yang dinilai menjadi sumber masalah sekaligus mempengaruhi hidup putrinya. Tapi aduan itu tidak ditangani sesuai harapan. Aduan tentang praktik child grooming tersebut diajukan sekitar tahun 2010 silam. Di mana pada masa itu, Kak Seto menjabat sebagai Ketua Umum Komnas PA. Melansir Kompas.com, ayah Aurelie merasa laporan yang dikirimkan ke Kompas PA tidak ditangani secara serius. Malah dalam ceritanya, mereka dituduh bahwa keluarganya dinilai terlalu agresif oleh petugas yang menerima laporan. Kondisi tersebut memicu perbincangan publik hingga kekecewaan mengenai langkah perlindungan anak pada masa itu. Di tengah ramainya perbincangan soal buku memoir Broken Strings oleh Aurelie Moeremans, Kak Seto buka suara lewat Instastory-nya pada Rabu, 13 Januari 2026. Sebagai informasi, buku setebal 220 halaman tersebut menceritakan tentang perjalanan hidupnya yang syarat luka, manipulasi, dan pergelutan untuk bertahan hidup. Mengikuti kabar tersebut, Kak Seto menjelaskan bahwa cara pandang terhadap pendampingan anak, relasi kuasa, hingga kerentanan remaja mengalami perkembangan signifikan dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Menurut Kak Seto, pada masanya, setiap pendampingan dan pernyataan dilakukan berdasarkan pengetahuan, kewenangan, serta kerangka pemahaman yang berlaku di masa itu. Namun dia menyadari bahwa standar perlindungan anak hari ini jauh lebih menuntut kepekaan, kehati-hatian, dan perspektif kuat terhadap potensi manipulasi, tekanan emosional, serta ketimpangan kuasa. Oleh karena itu, kami menjadikan refleksi atas praktik masa lalu sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan anak ke depan, kata Kak Seto. Lebih lanjut, Kak Seto mengecam segala bentuk manipulasi, relasi tidak setara, dan praktik child grooming kepada anak. Dia menekankan bahwa anak tidak pernah berada dalam posisi setara untuk dimintai pertanggungjawaban atas relasi yang dibangun melalui tekanan, bujuk rayu, atau ketimpangan kuasa. Kami menghormati keberanian siapapun yang memilih untuk bersuara atas pengalaman masa lalunya, dan memandang suara tersebut sebagai pengingat penting agar sistem perlindungan anak terus diperbaiki, diperkuat, dan semakin berpihak pada kepentingan terbaik anak, ujarnya. Dalam kesempatan ini, Kak Seto turut mengajak seluruh pihak untuk menyikapi isu tersebut dengan empati dan kebijaksanaan. Lalu fokus pada tujuan bersama, menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak Indonesia hari ini dan di masa depan, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.